adanya penganiayaan di lokasi Kota Baru itu, seharusnya polisi itu harus sudah datang, bukan tunggu laporan baru datang. Apakah ini terjadi dengan skenario daripada orang yang di belakang itu? Kami Partai Berkarya mendesak kepada Kapolda supaya mencek anggota-anggota yang dibawa, karena kenapa ada laporan daripada masyarakat tapi tidak sampai permasalahan itu dan berjalan di tempat. Segeralah bertindak, dan bertindak itu dengan mengemban amanah rakyat yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada pengusaha cukong-cukong yang ingin menguasai demi keuntungan pribadi. Ya, apa kabar saudara? Hari ini kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi mengenai persoalan tanah di Sumatera Utara yang sampai saat ini masih terjadi. Bahkan kasusnya berbeda-beda di lokasi yang berbeda dengan korban yang berbeda juga. Seperti yang sebelumnya pernah kami investigasi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Seperti apa kasus ini dalam pandangan seorang politisi? Bagaimana politisi menyikapi kasus ini? Apakah kasus ini terlalu rumit, terlalu susah untuk diselesaikan? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan politisi dari Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara. Dan saat ini kami sudah bersama politisi tersebut. Di sebelah kanan kami ada Ketua Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara, Bapak Suwanto, dan juga Pak Kasa. Pak Suwanto, apa kabar? Sehat Pak Suwanto ya? Sehat, Dan alhamdulillah. Pak Kasa juga sehat, Pak Sehat, Kasa? alhamdulillah, sehat. Ya, baik. Jadi kami ingin mengajak Anda untuk mengupas seperti apa dan solusinya terhadap konflik agraria di Sumatera Utara. Baik, Pak Suwanto, kita ketahui di Sumatera Utara masih banyak terjadi konflik agraria, Pak Suwanto. Seperti apa Pak Suwanto menyikapinya? Masalah konflik agraria di Sumatera Utara ini cukup banyak. Sebetulnya tidak rumit, tapi dirumit-rumitkan di satu sisi, Ya. supaya timbul permasalahan. Karena kalau sudah ada permasalahan, berarti ada rupiah di dalamnya. Baik. Nah, kami Partai Berkarya sudah mengetahui ini, maka kami dan kader-kader kami menyarankan supaya hal-hal demikian tidak terjadi di kemudian hari. Baik, jadi Partai Berkarya sudah tahu bahwasannya persoalan tanah di Sumatera Utara sebenarnya ada pihak yang sengaja mencari keuntungan, Pak Suwanto ya? Iya benar. Baik. Karena kenapa? Kita lihat ada satu lahan atau satu rumah, satu tapi mempunyai dua sertifikat. Jadi ada apa di dalamnya? Dan itu sering terjadi Pak Suwanto. Iya, ada terjadi. Ya, Pak Kasa seperti apa Pak Kasa? Mungkin kalau Pak Kasa ini saya lihat sering sekali berurusan menangani persoalan hukum, khususnya di agraria Pak Kasa ya. Kalau Pak Kasa melihat konflik pertanahan atau konflik agraria yang di Sumatera Utara seperti apa Pak Kasa? Ya, sebelumnya di sini saya menyampaikan tentang konflik-konflik ini sebenarnya di dalam musyawarah kami di DPW Partai Beringin Karya Berkarya Sumatera Utara ini selalu dalam rapat-rapat tertentu. Saya juga selalu menyampaikan kepada teman-teman dan kader-kader yang ada di kabupaten kota untuk kita lebih banyak peran kita kali ini. Partai Berkarya ini banyak untuk mendukung keberpihakan kepada masyarakat dan rakyat. Ini sangat penting sebab di sektor pertanahan ini terjadi banyak konflik, ya, banyak hal yang kita perlu ulas
tentang mengenai masalah pertanahan, baik daripada perkebunan yang sudah selesai, XHGU Pak Kasa ya? hak guna usahanya sudah selesai yang dikelola oleh beberapa BUMN, dan ini terjadi sampai banyak yang saya dengar juga di provinsi lain, beberapa daerah yang sampai hutan itu pun terbakar. Ini sangat menarik cerita tentang mengenai masalah pertanahan ini, khususnya di sektor agraria. Tapi dalam hal ini rangkaiannya kita harus benar-benar kita sampaikan, dan kita memang harus betul-betul beraksi ke depannya, bahwasanya disinilah peran daripada pemerintah yang mungkin kita harus bahas. Ya, baik. Pak Suwanto, kalau kita berbicara masalah tanah, kami tim eksklusif juga pernah melakukan investigasi ke sebuah desa bernama Sukamakmur di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Di sana ada terjadi konflik, ada korban juga. Ini biasa juga terjadi Pak dalam konflik agraria yang ada di Sumatera Utara. Tapi kalau Bapak melihat ini termasuk kasus yang baru yang lagi hangat-hangatnya Pak di Sumatera Utara, seperti apa Pak Suwanto menganalisisnya? Jadi ada juga saya lihat di tayangan eksklusif di desa Sukamakmur, ya, itu saya sudah adalah 2 kali ke sana melihat Ke lokasi Pak di desa Sukamakmur ya? ya. Baik. Jadi saya sangat miris kenapa terjadi konflik di dalamnya. Kemudian adanya timbul penganiayaan sehingga terjadi korban luka-luka. Padahal yang diperebutkan adalah hutan Pak ya, bukan Ya. tanah pribadi. Bukan, itu hutan produksi, dan yang mengalami penganiayaan pun sudah mengadukan kepada pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian tidak mengindahkannya. Baik. Jadi ada apa di dalamnya ini? Baik. Lalu Pak Kasa sendiri melihat peristiwa yang terjadi di Kutalim Baru dari sisi hukum Pak Kasa. Sebenarnya boleh seperti itu Pak. Pihak kepolisian tidak menggubris pengaduan dari masyarakat. Jadi kembali lagi kita peran daripada kepolisian khususnya Sumatera Utara dan di tempat itu mungkin di Polresta setempat, seharusnya peran daripada kepolisian ini adalah sebenarnya berpihak kepada masyarakat sesuai dengan daripada motonya itu pengayom ya, pengayom daripada masyarakat untuk menyelesaikan perkara dan masalah yang sudah diberikan laporan oleh masyarakat. Seharusnya di sini peran daripada kepolisian pastinya turun untuk ke lapangan dengan melakukan check and recheck. Ini namanya due diligence ya, untuk di lapangan. Nah, ketika melihat terjadinya korban-korban yang ada di lapangan ini, apakah ini korban yang memang betul terjadi atas daripada perebutan lahan? Apakah ini terjadi dengan skenario daripada orang yang di belakang itu? Ini perlu daripada peran daripada kepolisian untuk turun ke lapangan. Kepolisian seharusnya tidak bisa hanya mendengar daripada satu pihak. Nah, inilah daripada tugas kami dari Partai Berkarya Sumatera Utara nantinya akan menyampaikan kepada DPD kami di kabupaten kami untuk melangsungkan kejadian yang nyata ini di daerah tersebut. Mungkin begitu ya Ketua ya. Kita harus berikan peranan daripada Partai Berkarya yang ada di kabupaten kota kita. Saya tambahkan sedikit Pak Sekdeo bahwa adanya penganiayaan di lokasi Kutalim Baru itu seharusnya polisi itu harus sudah datang, bukan tunggu laporan baru datang. Ini laporan datang pun, laporan diberi pun, tapi polisi tidak datang. Ada apa ini? Kepada Kapolda supaya ini diusut tuntas permasalahan ini. Kami dari Partai Berkarya, bila ini tidak diusut tuntas, kami akan laporkan ini ke DPP pusat. Lalu kalau sudah disampaikan ke DPP, bakal dilapor ke Kapolri, Pak Suwanto? Selanjutnya sudah pasti.
Sudah pasti ya. Iya. Karena persoalan ini juga menjadi persoalan yang rumit lama-lama seperti Pak Suwanto sampaikan. Kalau tidak diselesaikan, maka ini menjadi persoalan yang begitu-begitu saja, Pak Suwanto ya. Tidak Iya. ada solusi ya. Tidak ada solusi, sehingga hukum itu tidak jelas jadinya. Mau dibawa kemana bangsa kita? Hal yang sepele begini aja masih berlarut berkepanjangan. Sementara kita mau cepat tuntas. Ya baik Pak Suwanto, kalau kita lihat kasus yang ada di Kuta Limbaru, ini kan yang mereka rebutkan adalah kawasan hutan produksi Pak Suwanto ya. Iya. Nah, diperbolehkan Pak, Bapak kan sebagai politisi ya mengetahui regulasi untuk mengatur bagaimana tata cara pengelolaan ataupun pengawasan di hutan produksi ini. Kalau dari analisis Pak Suwanto, regulasi apa yang memperbolehkan hutan produksi dikelola oleh masyarakat ataupun kelompok tani? Itu kan ada dari peraturan Menteri LHK Iya. lingkungan itu nomor 9 tahun 2001 boleh bercocok tanam dan itu dikerjakan oleh masyarakat yang ada di lingkungan situ sendiri, bukan dari pihak-pihak luar. Malah saya lihat itu ada oknum yang dari luar bahkan mempunyai SK camat pun dia. Baik. Nah, jadi ada apa ini? Di sini sudah nampak jelas ada keinginan untuk menguasai, bahkan ada yang mengklaim melalui pampangan dari pelang, mereka sampaikan ada yang memiliki SK camat. Iya benar. Pak Suwanto ya. Ya benar, itu nggak bisa, itu dihususkan untuk rakyat di lingkungan itu, untuk sekalian dia memelihara hutan yang ada di sekitarnya juga. Sudah ada regulasi. Iya. Baik, ini kan kalau kita berbicara hutan produksi ada aturannya yang diatur oleh peraturan Menteri LHK. Nah, kalau persoalan tanah di kawasan yang bukan hutan, Pak Kasat, seperti apa? Apakah sama juga ada aturannya? Pasti ada, itu sudah ada. Ya, kita bicara tentang mengenai masalah kembali kepada di Undang-Undang Agraria. Seseorang itu yang sudah menguasai tanah, dia memelihara, mengawasi, setiap hari dia berkebun, setiap hari dia mengawasi tanah itu, dia bercocok tanam di situ selama 20 tahun. Itu pemerintah itu, baik daripada Badan Pertanahan Nasional itu, si pemohon boleh memohonkan dirinya untuk mendapatkan sertifikat hak tanah. Iya. Ya, ini satu. Dalam hal ini kita kembali lagi kepada undang-undang lah ya. Undang-undang itu diatur di dalam pasal 33 ayat 3 itu, kita bicara bumi, tanah, air, serta isinya ini dikuasai oleh negara, Mas. Iya. Ya. Tapi untuk rakyat ada otonominya di situ untuk rakyat. Baik. Nah, di mana peran ini tadi ini? Nah, disinilah pemerintah tadi ini mempunyai beberapa birokrasi, peran daripada kepolisian, peran daripada birokrasi pemerintah khususnya daripada BPN dan kepala dinas yang lain untuk mengawasi di mana letaknya pokok permasalahan. Terjadi satu pokok permasalahan tentang mengenai masalah lahan SHGU yang sekarang Bapak Gubernur Sumatera Utara juga lagi sedang bekerja untuk hal itu, dan terjadi pembentukan panitia tim B+ di kantor Gubernur Sumatera Utara. tapi belum nampak hasil kerjanya, Pak Belum Kasat. nampak. Ada apa permainan juga, Pak Kasat? Masih ada permainan itu. Jadi kalau Partai Berkarya ini mendesak juga agar tim ini bekerja dengan cepat ya, Pak Kasat, bukan hanya terbentuk main-main ya. Begini Mas Pras, coba bayangkan di dalam satu pengadilan bisa seorang anak yang berusia 14 tahun Iya. ya, itu bisa memperkarakan emaknya sendiri Di bawah umur masih ya? di bawah umur. Ini yang terjadi di Desa Marinda, Baik. Kabupaten Deli Serdang, terjadi seperti itu. Nah, ketika dia memperkarakan emaknya sendiri, yang diperkarakan pakai dengan dan kawan-kawan, dan seseorang ini, anak tadi ini dengan emaknya berdomisili di Riau. Iya, baik. Coba. Dan ini mau terjadi eksekusi yang mau dilakukan oleh pengadilan Deli Serdang. Apa peran pemerintah seperti ini?
Di mana keterlibatan pemerintah yang melakukan due diligence, sementara masyarakat di situ sudah menduduki lebih daripada 20 tahun, Mas. Jadi ini yang kita lihat ya, kalau di Kutalim Baru pengaduannya yang benar-benar fakta, tapi tidak digubris sama pihak penegak hukum. Iya. Tapi yang di bawah umur malah sampai ke pengadilan, Pak Kasep. Malah ke pengadilan. Baik. Ini cukup hangat sekali, dan ini pekerjaan daripada Bapak Kapolda dan Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk melakukan due diligence langsung di lapangan. Jangan sampai tim B+ yang memberikan verifikasi faktual kepada rakyat yang memohon untuk agar bisa didapatkan sertifikat mereka yang mereka sudah kuasai lebih daripada 20 tahun, ternyata digeser dengan kepentingan yang lain-lain. Kita tidak tahu ini dagelannya siapa. Baik. Begitu, Mas Bas. Baik, Pak Suwanto. Ya. Permasalahan ini, permasalahan konflik tanah ataupun agraria yang terjadi di Sumatera Utara tidak mungkin terus-terusan mau kita hadapi. Harusnya ada penyelesaian, Pak Suwanto ya. Ya. Dari Partai Berkarya, kalau melihat kasus pertahanan ini, ada tidak rekomendasi solusi yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintah ataupun pihak terkait? Sebenarnya mereka sudah duduk bareng, tapi hanya duduk bareng, tidak ada solusinya, saya pastikan itu. Baik. Kenapa? Karena masih ada keributan-keributan yang muncul lagi. Jadi dari kami supaya ini oleh pihak yang bertikai maupun PPA maupun kepolisian untuk memberi peraturan kepada yang bertikai ini supaya barang siapa melanggar ini akan dituntut. Baik, permasalahan itu selesai. Tapi apakah ini bisa dilaksanakan, Pak Kasa, untuk setiap kasus pertanahan yang ada di Sumatera Utara? Baik. Saya mungkin sedikit menyampaikan tentang mengenai masalah rule of the game tentang pelepasan daripada lahan ex-HGU, yang mana sebelumnya ex-HGU ini dikuasai oleh BUMN seperti PTPN 2 yang terjadi di wilayah Desa Marendal, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang. Setelah selesai dipakai izin daripada ex-HGU ini, maka PTPN 2 ya melakukan satu due diligence kembali dan menerima pemohon-pemohon masyarakat yang sudah menguasai lahan tersebut sampai di atas 20 tahun, dan di sini adalah pekerjaan daripada rangkaian daripada pihak PTPN, pihak daripada BPN, pihak daripada Bapak Gubernur yang diketahui, dikoordinir juga oleh pihak Bapak Kapolda Sumatera Utara. Baik. Ya, masyarakat harus segera bermohon, ya, bermohon kepada siapa? Kepada daripada PTPN 2 yang mereka sebelumnya menerima HGU tersebut, dan bermohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar diberikan kejelasan daripada legalitas daripada tanah mereka sendiri, domisili mereka, di mana mereka tempat tinggalnya, disitulah yang mereka harus diberikan. Karena ini kita kembali lagi kepada undang-undang, Mas Prias. Jadi kalau kita bicara sudah 20 tahun tapi ternyata undang-undang agraria itu tidak berjalan, di mana lagi peran pemerintah sekarang ini? Coba. Dihapuskan saya. Dihapuskan. Jadi kami menghimbau lah daripada Partai Berkarya Sumatera Utara kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Direktur PTPN 2 dan Badan Pertanahan Nasional, ya, agar segera menyelesaikan perkara kasus ini. Jangan sampai yang terjadi di pengadilan negeri kita di Lubuk Pakam itu bisa menerima laporan-laporan yang seperti di skenario, Mas Pras. Baik. Ini yang terjadi, fakta. Kita bicara fakta yang terjadi di Desa Marindal itu. Kasihan masyarakat ini, Mas Pras. Disinilah peran kami Partai Berkarya ingin meluruskan itu agar masyarakat diberikan kenyamanan. Karena mereka berbuat, Mas Pras. Baik. Ya, negara ini dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah itu digaji oleh APBN. APBN itu sumbernya dari rakyat, Mas Pras. Iya. Ya, kita membayar listrik, kita membeli minyak, semua terkena pajak. Pajak itulah yang dimasukkan ke dalam rangkaian APBN dan menggaji para birokrasi, baik daripada kepolisian, baik daripada BUMN dan pemerintahan daerah. Jadi tolonglah kita sama-sama menjalankan beban amanah ini. Ini menurut saya. Baik. Ya. Pak Suwanto, terakhir,
closing statement, apa yang ingin disampaikan? Kami Partai Berkarya mendesak kepada Kapolda supaya mencek anggota-anggota yang dibawa, karena kenapa ada laporan daripada masyarakat tapi tidak sampai permasalahan itu dan berjalan di tempat. Jadi permasalahan tetap ada tapi Kapolda tidak mengindahkannya. Tolong Pak Kapolda supaya ini diperhatikan, tidak terjadi suatu bentuk keributan apapun yang ada di Kuta Limbaru terutama. Kemudian kami Partai Berkarya menginginkan agar oknum-oknum yang bermain di sini supaya berhentilah, bantulah masyarakat supaya masyarakat itu tenang dan bisa bekerja. Jangan memikirkan ada permasalahan karena ada rupiah, maka di situ aparat memenangkan suatu permasalahan. Jadi kami Partai Berkarya maju hidup bersama untuk NKRI. Baik, Pak Kasat, closing statement, apa yang ingin disampaikan? Baik, saya memohon kepada Bapak Presiden dan beberapa jajaran menteri yang terkait tentang mengenai masalah pertanahan ini, dan juga sampai Bapak Gubernur dan Kapolda berikut jajaran yang lainnya, ya khususnya mungkin pantauan saya untuk lahan XHGU, agar segeralah bertindak, dan bertindak itu dengan mememban amanah rakyat yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada pengusaha cukong-cukong yang ingin menguasai demi keuntungan-keuntungan pribadi. Ini sangat tidak baik, karena menzolimin dan terzolimi rakyat itu sangat sakit sekali. Dan saya minta ya kepada Bapak Presiden dan Bapak Gubernur beserta jajarannya agar selesaikanlah pokok-pokok permasalahan tentang kasus pertanahan yang ada khususnya di Sumatera Utara, karena kami kader daripada Partai Berkarya ingin betul-betul sangat menjalankan penegasan hukum ini, yang jangan sampai hukum ini hanya tajam untuk ke bawah tetapi tumpul untuk ke atas. Baik, terima kasih Pak Suwanto dan juga Pak Kasah atas waktu kalian sebagai politisi dari Partai Berkarya berbincang bersama program eksklusif Aktual Channel. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat selalu Pak Suwanto dan juga Pak Kasah. Terima kasih. Baik, demikian saudara perbincang kita dengan Ketua DPW dari Partai Berkarya Dr. Suwanto dan juga Sekretaris Wilayah DPW Partai Berkarya Provinsi Sumatera Utara Ibrahim F. Kasah. Saya Prasetyo. Sampai jumpa.